Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fitri Bercerita. Oke guys, di malam ini aku bakal ceritain salah satu biografi perawi hadis yang sangat berjasa dan juga masyhur yang bernama Imam Bukhari. Jadi simak video ini sampai selesai ya guys, biar kalian gak salah paham gitu loh. Tapi sebelum lanjut simak video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi dan juga cerita seru lainnya dari channel aku. Kita tentu tidak asing dengan Sahih Bukhari, sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih dan kualitasnya diapresiasi oleh banyak ulama. Seperti Imam Nawawi misalkan, beliau mengatakan bahwa kesahihan hadis-hadis di dalam kitab tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama. Kitab ini ditulis oleh seorang alim kelahiran Uzbekistan yang bernama Imam Bukhari. Kebanyakan dari kita udah nggak asing banget ya kan guys dengan nama Imam Bukhari. Tapi memang nggak semua orang juga tahu bahwa bagaimana kisah perjalanan beliau hingga akhirnya beliau menjadi seorang perawi hadis. Dan kalian tahu nggak, faktanya kalau Imam Bukhari ini hidup bukan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loh guys. Jadi Imam Bukhari ini lahir justru setelah kurang lebih 5 generasi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi gimana tuh ya, kok bisa ya jadi perawi hadis padahal beliau aja belum pernah ketemu sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan hadis itu bersumber dari segala ucapan dan juga perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan. Tapi kok bisa ya, bahkan para ulama aja sampai menilai kalau kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini adalah kitab hadis yang paling sahih. Oke guys, untuk menjawab rasa penasarannya, yuk kita mulai cerita. Jadi guys, selain bersumber dari Al-Quran, sumber ajaran Islam juga berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi guys, sebenarnya para ulama menyepakati ada 4 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Seperti yang udah aku jelaskan tadi ya guys, kalau hadis itu dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya kan. Nah, pada masa Rasulullah SAW masih hidup nih guys, beliau memang pernah meminta beberapa sahabat untuk menuliskan ayat-ayat Al-Quran guys, karena emang waktu itu masih terpecah belah gitu loh guys. Nah, akhirnya Rasul meminta untuk menuliskan dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran agar tersusun rapih dan juga urut gitu loh guys. Akan tetapi untuk hadis nih guys, pernah nih ada juga yang mau menuliskan hadis-hadis ini, akan tetapi sempat juga dilarang karena dikhawatirkan takutnya kecampur gitu sama Al-Quran. Nah, akan tetapi nih setelah Rasulullah SAW wafat, saat itu mulai nih bermunculan orang-orang yang mengaku pernah mendengar ucapan Rasulullah begini dan begitu, pokoknya pernah Rasulullah SAW pernah melakukan ini dan itu. Akhirnya kan semua itu jadi kayak nggak jelas ya kan. Banyak orang yang akhirnya ragu terhadap kesaksian-kesaksian itu. Bener nggak sih ini asli dari Rasulullah gitu kan. Nah, akhirnya untuk mengatasi keraguan tersebut, makanya muncullah ilmu hadis ini, dimana hadis-hadis Rasulullah SAW juga mulai ditulis gitu loh guys, dan juga dikumpulkan serta diteliti asal usulnya, apakah ini benar-benar bersumber dari Rasulullah atau palsu gitu loh guys. Nah, orang yang mempelajari dan juga meneliti serta meriwayatkan hadis disebut sebagai perawi guys. Dan salah satu perawi yang paling masyhur itu adalah Imam Bukhari ini guys. Imam Bukhari memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah bin Al-Ja'fi Al-Bukhari. Ulama besar ini lahir pada Jumat malam pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di Bukhara, bertetapan dengan tanggal 21 Juli 810 Masehi di Uzbekistan, Asia Tengah. Nah, karena beliau ini lahir di kota Bukhara nih guys, makanya beliau disebut Imam Bukhari atau Imam dari Bukhara gitu loh guys. Jadi guys, Imam Bukhari ini tumbuh di keluarga yang taat beragama. Ketika beliau berusia 2 tahun nih guys, ayahnya kan meninggal. Lalu ketika usia 4 tahun nih, beliau ini divonis buta permanen gitu loh guys. Akan tetapi guys, ibunya benar-benar tidak pernah putus asa di dalam mendidik dan juga membesarkan Imam Bukhari ini. Ibunya dan ayahnya memang memiliki rencana kalau anaknya ini dalam keadaan apapun harus bisa menggapai cita-citanya yang tinggi dan juga bisa bermanfaat bagi agamanya guys. Makanya nih, sepeninggalan ayahnya,
Perjuangan itu dilanjutkan oleh ibunya guys. Pokoknya ibunya benar-benar berjuang total pokoknya guys, gak pernah berhenti juga untuk mendoakan anaknya ini. Nah mulai nih Bukhari kecil akhirnya dimasukkan ke salah satu madrasah untuk menghafalkan Al-Quran gitu loh guys. Emang guys, Imam Bukhari ini ketika itu memiliki penglihatan matanya yang kurang ya guys, akan tetapi sungguh tajam mata hatinya guys. Jadi, berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ya, ketika itu Bukhari kecil ketika sudah memasuki madrasah Quran, beliau memang merupakan murid yang paling junior kala itu guys. Lalu gurunya ini mulai membimbing bacaan surat Qaf dari awal sampai akhir. Lalu iseng nih gurunya nanya ke murid-muridnya di situ, siapa nih di antara kalian yang sudah hafal gitu loh guys. Nah di antara sekian muridnya yang senior di situ guys, ternyata dengan polosnya Bukhari kecil mengangkatkan tangannya dan dengan lugunya gitu loh, saya sudah hafal di dalam jiwa saya gitu. Nah kemudian gurunya kaget kan, kagum juga dan akhirnya meminta Bukhari kecil ini untuk maju ke depan dan membacakan surat Qaf tersebut. Sambil meraba-raba nih guys, Bukhari kecil pun akhirnya maju ke depan dan membacakan surat Qaf di depan semuanya. Masya Allah banget guys, gurunya sampai takjub banget ketika Bukhari kecil ini mampu membacakan surat Qaf dari awal sampai akhir dengan tartil. Pokoknya sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh gurunya guys. Lalu setelah melihat potensinya nih guys, akhirnya sang guru menyuruhnya untuk mempelajari hadis guys. Nah akhirnya setelah itu beliau menceritakan kejadian itu ke ibunya, hingga akhirnya membuat ibunya itu terharu juga gitu loh guys. Lalu nggak lama kemudian Bukhari kecil pun berkata kepada ibunya, ibu aku ingin belajar hadis. Lalu ibunya menjawab kan, udah nak hafalan Quran aja dulu biar nggak berat gitu. Terus tapi karena Bukhari kecil ini sudah yakin gitu dengan apa yang dikatakan oleh gurunya, makanya dia menjawab dengan yakin bahwa dia ingin mempelajari ilmu hadis gitu loh guys. Sambil menatap anaknya yang berjalan sambil meraba-raba ke kamar ya guys, ibunya kemudian langsung membentangkan sajadahnya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ada cerita yang sangat menakjubkan nih guys. Ketika ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta agar penglihatan anaknya ini dikembalikan dengan menyebut nama Allah ya Basir, ternyata anaknya di kamar juga sedang sibuk mengulangi hafalan surat Qaf tepat di ayat ke-22, dimana ayat 22 ini berarti, sungguh kamu dahulu benar-benar lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan penutup matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Ketika ibunya tidak berhenti berdoa ya kan untuk kesembuhan putranya sampai ketiduran gitu loh guys, hingga akhirnya sang ibunya ini bermimpi pada suatu malam dan berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah di dalam perjumpaannya itu Nabi Ibrahim berkata, Allah telah mengembalikan penglihatan putramu. Dan ternyata benar guys, begitu dia bangun, putranya sudah bisa melihat lagi guys. Nah ketika itu Bukhari kecil langsung merasakan kayak ada sesuatu yang berbeda pada penglihatannya. Dengan kuasa Allah beliau langsung bisa melihat lagi guys. Nah akhirnya kan beliau itu langsung lari gitu mencari ibunya. Ibu aku bisa melihat lagi, ibu aku bisa melihat lagi gitu. Pokoknya kuasa Allah itu emang sangat luar biasa banget ya guys. Dan kegigihan Bukhari ini sudah terlihat sejak masa kecil guys. Belum genap berusia 10 tahun aja, beliau sudah bisa menghafalkan banyak hadis guys. Beliau berguru kepada sejumlah ulama di negerinya. Dan di usia 16 tahun nih guys, beliau sudah bisa menghafalkan kitab hadis karya Ibnu Mubarak dan Waqi. Beliau juga sudah bisa memahami fikih Ashabul Ra'yi. Dan di balik kecerdasan Imam Al-Bukhari ini, ternyata ada sosok guru-guru yang sangat hebat banget guys. Selain memang dikaruniai ingatan kuat dan juga didikan ibunya yang penyayang, Imam Al-Bukhari juga memiliki banyak guru yang mendukungnya di dalam mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari memang belajar banyak kepada guru-guru yang ditemuinya di sejumlah negara guys. Para ulama menuliskannya di dalam kitab-kitab yang menjelaskan biografi tentang Imam Bukhari ini guys. Pokoknya Imam Bukhari ini memiliki guru yang banyak banget. Imam Bukhari diakui memiliki daya hafal yang tinggi, yang diakui juga oleh kakaknya Rashid bin Ismail. Berdasarkan cerita dari kakaknya ya guys, pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan juga ceramah cendekiawan Balkh. Tidak seperti murid lainnya ya guys, Bukhari ini tidak pernah membuat sebuah catatan saat kuliah gitu loh guys. Ia sering dicela karena membuang waktu karena tidak mau mencatat apa yang diterangkan oleh guru-gurunya kala itu. Namun Bukhari diam aja gitu, nggak jawab apa-apa. Akan tetapi suatu hari karena merasa kesal terhadap celaan dari temannya, Bukhari juga meminta kawan-kawannya untuk membawa semua catatan mereka. Kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan juga ceramah tersebut. Akhirnya tercenganglah mereka semua ya kan, lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis
lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat guys. Ketika sedang berada di Baghdad nih, Imam Bukhari pernah didatangi oleh 10 orang ahli hadis yang ingin menguji ketinggian ilmu beliau. Di dalam pertemuan itu, 10 ulama tersebut mengajukan 100 buah hadis yang sengaja diputarbalikan untuk menguji hafalan Imam Bukhari ini. Ternyata hasilnya sangat mengagumkan guys. Imam Bukhari mengulang kembali secara tepat masing-masing hadis yang salah tersebut guys, lalu mengkoreksi kesalahannya, kemudian membacakan hadis yang benarnya gitu loh guys. Beliau menyebutkan seluruh hadis yang salah tersebut di luar kepala ya guys, secara urut sesuai dengan urutan penanya dan urutan hadis yang ditanyakan, kemudian membetulkannya. Inilah yang sangat luar biasa dari seorang Imam Bukhari, karena beliau mampu menghafal hanya dalam waktu 1 kali dengar aja guys. Selain terkenal sebagai seorang ahli hadis, Imam Bukhari juga ternyata tidak melupakan kegiatan lainnya seperti olahraga gitu loh guys. Ia sering belajar memanah sampai mahir gitu loh guys, sehingga dikatakan sepanjang hidupnya nih guys, Imam Bukhari ini tidak pernah luput di dalam memanah kecuali hanya 2 kali guys. Keadaan itu timbul karena sebagai pengalaman sunnah Rasul ya kan, yang mendorong dan menganjurkan kaum muslimin untuk belajar menggunakan anak panah dan juga alat-alat perang lainnya. Nah, karyanya yang pertama yaitu berjudul Qudaya As-Sahabah wat Tabi'in. Jadi buku ini menceritakan peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan juga tabi'in gitu loh guys. Nah, kitab ini ditulisnya ketika masih berusia 18 tahun. Ketika menginjak usia 22 tahun, Imam Bukhari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci bersama ibu dan juga kakaknya yang bernama Ahmad. Nah, di sanalah beliau menulis kitab At-Tarikh atau sejarah yang terkenal ya guys. Beliau pernah berkata, saya menulis buku At-Tarikh ini di atas makam Nabi Muhammad SAW pada waktu malam bulan purnama. Karya Imam Bukhari lainnya antara lain adalah kitab Al-Jami As-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Aswad, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, kitab Al-I'lal, Raf'ul Yadain Fis Shalah, Birrul Walidain, kitab Ad-Du'afa, Asami As-Sahabah, dan Al-Hibbah. Nah, di antara semua karyanya tersebut, yang paling monumental adalah kitab Al-Jami As-Sahih yang lebih dikenal dengan nama Sahih Bukhari. Dalam penghimpun hadis-hadis sahih di dalam kitabnya tersebut, Imam Bukhari menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dan juga sah gitu, yang menyebabkan kesahihan hadis-hadisnya ini dapat dipertanggungjawabkan guys. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meneliti dan juga menyelidiki keadaan para perawi serta memperoleh secara pasti kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Imam Bukhari senantiasa membandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan satu dengan yang lainnya, menyaringnya dan juga memilih mana nih yang menurutnya paling sahih gitu loh guys. Sehingga kitabnya itu merupakan batu uji dan juga penyaring bagi hadis-hadis tersebut. Nah, hal ini tercermin dari perkataannya. Aku susun kitab Al-Jami ini yang dipilih dari 600.000 hadis selama 16 tahun guys. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi hadis dan juga mengumpulkan serta menyeleksi hadisnya guys. Nah, di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz, Kufah, Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi nih dengan ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal. Dan juga dari sejumlah kota-kota itu, beliau juga bertemu dengan 80.000 perawi, dan dari mereka lah beliau mengumpulkan dan juga menghafal 1 juta hadis guys. Masya Allah, 1 juta hadis guys. Akan tetapi, tidak semua hadis yang ia hafal kemudian diriwayatkannya ya guys, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat, diantaranya apakah sanadnya dari hadis tersebut bersambung dan juga apakah perawi atau periwayat hadis tersebut itu bisa dipercaya atau enggak gitu loh guys. Nah, menurut Ibnu Hajar nih guys, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya yang bernama Al-Jami As-Sahih yang dikenal sebagai Sahih Bukhari guys. Di dalam meneliti dan juga menyeleksi hadis dan diskusi dengan para perawi tersebut nih guys, Imam Bukhari sangat sopan banget guys. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Pada para perawi yang sudah jelas kebohongannya nih guys, ia hanya berkata perlu dipertimbangkan. Nah, para ulama juga meninggalkannya atau para ulama berdiam dari hal itu. Sementara kepada para perawi yang hadisnya tidak jelas nih, beliau jelas mengatakan hadisnya diingkari. Bahkan
Beliau juga sering meninggalkan banyak perawi yang sudah jelas diragukan kejujurannya guys. Beliau berkata, saya meninggalkan 10.000 hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan juga meninggalkan hadis-hadis dengan jumlah yang sama atau lebih yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan. Pokoknya banyak banget para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan juga sikap mereka secara teliti dan juga akurat guys. Nah, untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah hadis atau mencek keakuratan sebuah hadis, beliau ini berkali-kali mendatangi ulama ataupun perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz. Seperti yang dikatakan beliau, saya telah mengunjungi Syam, Mesir, dan juga Jazirah masing-masing 2 kali, ke Bashrah 4 kali, menetap di Hijaz selama 6 tahun, dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ilmu hadis. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi ya guys, di antara puluhan kitabnya, yang paling masyhur adalah kumpulan hadis sahih yang berjudul Al-Jami' As-Sahih yang belakangan lebih populer dengan sebutan Sahih Bukhari. Nah, ada kisah unik banget nih guys tentang penyusunan kitab ini. Suatu malam, Imam Bukhari ini bermimpi nih bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu berdiri di hadapannya. Imam Bukhari lalu menanyakan makna mimpi itu kepada ahli mimpi gitu loh guys. Nah, jawabannya adalah beliau ataupun Imam Bukhari ini akan menghancurkan dan mengkikis habis kebohongan yang disertakan orang dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW. Nah, mimpi inilah antara lain yang mendorong beliau untuk menuliskan kitab Al-Jami' As-Sahih. Dalam menyusun kitab tersebut, Imam Bukhari sangat berhati-hati banget guys. Menurut salah seorang muridnya, ia mendengar Imam Bukhari berkata, saya susun kitab Al-Jami' As-Sahih ini di Masjidil Haram, dan saya tidak mencantumkan sebuah hadis pun kecuali sesudah sholat istikharah 2 rakaat dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, ketika beliau ingin meyakini bahwa hadis itu benar-benar sahih, beliau itu melakukan sholat istikharah 2 rakaat gitu loh guys, untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ia menuliskan mukadimah dan pokok-pokok bahasannya di Raudhah Al-Jannah, sebuah tempat antara makam Rasulullah SAW dan juga mimbar di Masjid Nabawi Madinah ya guys. Barulah setelah itu beliau mengumpulkan sejumlah hadis dan juga menempatkannya di dalam bab-bab yang sesuai gitu. Nah, proses penyusunan kitab ini dilakukan di 2 kota suci tersebut ya guys, dengan cermat dan tekun selama 16 tahun guys. Beliau menggunakan kaidah penelitian secara ilmiah dan cukup modern sehingga hadis-hadisnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan bersungguh-sungguh, beliau meneliti dan juga menyelidiki kredibilitas para perawi sehingga benar-benar memperoleh kepastian akan kesahihan hadis yang diriwayatkan. Beliau juga selalu membandingkan hadis satu dengan yang lainnya untuk memilih dan juga menyaring mana yang menurut pertimbangannya secara nalar paling sahih gitu loh guys. Dengan demikian, kitab hadis susunan Imam Bukhari ini benar-benar menjadi batu uji dan penyaring bagi sejumlah hadis lainnya guys. Kualifikasi intelektual Imam Bukhari juga dibuktikan dengan keberhasilannya dalam mencetak ulama-ulama pada zamannya guys. Nah, berikut adalah beberapa murid hasil didikan dari Imam Bukhari. Salah satunya ada Abu Isya At-Tirmizi, Abu Hatim, Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, dan masih banyak lagi yang lainnya guys. Imam Bukhari wafat pada hari Sabtu saat sholat Isya bertepatan pada malam Idul Fitri pada tahun 156 Hijriah. Ketika itu usia beliau menginjak 62 tahun kurang 15 hari guys. Wallahu a'lam bishawab. Oke guys, itu tadi cerita singkat tentang Imam Bukhari. Semoga setelah tahu kisahnya kita bisa semakin semangat dalam belajar dan juga menjadikan kita muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah SAW. Aku ucapkan mohon maaf banget apabila ada kata-kata aku yang salah. Terima kasih banget untuk kalian yang udah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like juga share-nya jika dirasa video ini bermanfaat. Dan untuk ide ataupun saran cerita selanjutnya, kalian bisa langsung tambahin di kolom komentar di bawah. Terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, karena aku nggak sabar buat ketemu kalian lagi dengan cerita dan juga informasi seru lainnya di channel aku. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.